Bertemu kembali di pembelajaran kimia kelas 10. Semoga siswa-siswi kelas 10 MIA dimanapun engkau berada masih tetap dalam lindungan Tuhan dan masih semangat untuk mengikuti pembelajaran. Nah, kali ini yang kita bahas adalah tentang konfigurasi elektron berdasarkan subkulit atom. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa-siswi diharapkan mampu mengetahui aturan penulisan konfigurasi elektron berdasarkan konfigurasi elektron subkulit atom. Nah, sebelumnya kita sudah bahas konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom. Ini menurut Niels Bohr. Niels Bohr mengatakan bahwa partikel penyusun atom itu ada partikel proton bermuatan positif dan neutron bermuatan netral, letaknya di inti atom. Kemudian inti atom ini dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif pada kulit-kulit atom. Kulit yang terdekat dengan inti atom adalah kulit K, kulit nomor 2 adalah kulit L, kulit selanjutnya adalah M. Nah, elektron-elektron yang kita isi pada setiap kulit atom ini itulah yang disebut dengan konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom oleh Niels Bohr. Nah, yang berikutnya setelah kita pelajari teori atom mekanika kuantum, itu teori atom yang kelima, ternyata kulit atom itu terdiri lagi dengan sub-subkulit atom. Jadi konfigurasi elektron berdasarkan subkulit atom ini, elektron-elektron itu diisi di setiap subkulit atom S, B, D, F. S ini adalah sharp, B principal, D diffuse, F fundamental. Nah, supaya lebih gampang dipahami, kita ibaratkan kulit atom ini sebagai sebuah rumah. Nah, subkulit atom ini kita ibaratkan sebagai tadi ada satu rumah. Di rumah ini ada terdiri dari ruang-ruangan tertentu, misalnya 3 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 kamar mandi, 1 dapur, dan sebagainya. Nah, ruang-ruangan itulah subkulit ini kita ibaratkan sebagai ruang-ruangan yang ada di rumah tadi. Jadi sekali lagi, kulit atom kita ibaratkan sebagai sebuah rumah. Ruang-ruangan yang ada di rumah tadi kita ibaratkan sebagai subkulit atom. Nah, setiap ruang-ruangan itu atau setiap subkulit atom SPDF ini subkulit SPDF inilah yang merupakan tempat elektron berada. Nah, setiap subkulit SPDF ini ada jumlah maksimum elektron yang mengisinya. Untuk subkulit S, maksimum elektron 2, B maksimum elektronnya 6, D maksimum 10, F maksimum 14. Oke, lanjut. Penulisan nomor kulit subkulit dan jumlah elektron secara umum kita tuliskan seperti ini. 2B2. 2 ini adalah nomor kulit, B subkulit, 2 ini adalah jumlah elektron. Jadi ingat, jumlah elektron kita tulis di kanan atas subkulitnya. Sekali lagi, 2 ini adalah nomor kulit, B subkulit, 2 ini adalah jumlah elektron yang kita tulis di kanan atas dari subkulit. Itu secara umum penulisannya. Nah, konfigurasi elektron itu berdasarkan subkulit menurut beberapa aturan. Aturan yang pertama, aturan Aufbau. Menurut si Aufbau, elektron-elektron dalam suatu atom berusaha menempati subkulit yang berenergi rendah sampai penuh, kemudian diisi ke subkulit berenergi lebih tinggi. Nah, jadi sesuai dengan aturan Aufbau tadi, urutan subkulit yang berenergi lebih rendah kita mulai dari kulit K. Kulit K subkulitnya adalah 1S, L, 2S, 2B, M, 3S, 3B, 3D, N, 4S, 4B, 4D, 4E, O, 5S, 5B, 5D, 5E, P, 6S, 6B, 6D, O, 7S, 7B. Ingat, 1 ini adalah nomor kulit karena K adalah nomor kulit pertama, maka diberi di
mengingatnya adalah seperti ini. Kita buat dulu urutan subkulitnya seperti ini. SS, PS, PS, DPS, DPS, FDPS, FDP. SS. S ini nomor kulitnya kita mulai dari nomor kulit 1. Maka setiap S di sini kita isi nomor kulitnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk kulit B, semua yang biru ini, untuk subkulit B karena dimulai dari kulit kedua yaitu kulit Cl, maka subkulit B ini nomor kulitnya kita mulai dari 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian untuk subkulit D. Subkulit D ini dimulai dari kulit ketiga yaitu kulit Cm. Maka nomor kulit untuk si D kita mulai dari 3. 3, 4, 5, 6. Untuk kulit F karena dimulai dari kulit keempat yaitu kulit Cn, maka F ini nomor kulitnya mulai dari 4, 5. Nah, jadi cara mengingatnya, nomor kulitnya dulu 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7. Untuk subkulitnya SS, PS, PS, PS-nya 2 kali. PS-nya di sini 2 kali. Ya, kemudian DPS, DPS-nya 2 kali. DPS, DPS, kemudian FDPS, yang terakhir adalah FDP. Sekali lagi, SS, PS, PS, DPS, DPS, FDPS, FDP. Nomor kulitnya 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7. Begitu cara cepat mengingatnya. Nanti kalau kita masuk contoh soal, urutan subkulit ini bisa lebih cepat kamu ingat karena terbiasa menerapkannya dalam contoh soal. Nah, kita masuk ke contoh soal, menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan subkulit atom untuk beberapa unsur berikut. Ada 4 soal di sini, diketahui unsurnya dan nomor atomnya masing-masing. Pertama-tama, kamu ingat dulu urutan subkulit mulai dari 1S sampai dengan 7B. Cara cepat mengingatnya sudah kita bahas sebelumnya. 1S, 2S atau urutan subkulitnya dulu. SS, PS, PS 2 kali, DPS, DPS 2 kali, FDPS, kemudian FDP. Urutan nomor kulitnya 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7. Sekali lagi, supaya lebih cepat diingat, urutan subkulit duluan. SS, PS, PS, DPS, DPS, FDPS, FDP. Urutan nomor kulitnya 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7. Nah, kalau sudah bisa kamu ingat urutan subkulit ini, sekarang kita berlatih menuliskan konfigurasi elektron dari beberapa unsur sesuai dengan konfigurasi elektron berdasarkan subkulit atom. Nah, ini
dari nomor kulit, subkulit, dan elektronnya sudah kita bahas sebelumnya. Nomor kulitnya 1S, ini subkulitnya. Kemudian nanti elektronnya kita tulis di kanan atas dari subkulitnya. Dan yang perlu kamu ingat bahwa setiap subkulit SPDF ini jumlah elektron maksimalnya di S sama dengan 2, di P sama dengan 6, di D sama dengan 10, di F sama dengan 14. Nah kita tuliskanlah di subkulit 1S ini maksimal elektronnya. Karena di S maksimal elektron itu adalah sebanyak 2, maka kita tulis elektron 2 di subkulit 1S. 1S2. Kemudian ini karena S juga kita tuliskan 2 elektronnya, maksimal di S 2. Kemudian di P, maksimal elektronnya 6, berarti 6 kita tulis di sini. 2P6. S maksimal tadi 2, 3S2. P juga maksimal 6, 3P6. Kemudian ini S maksimalnya 2. Coba kita jumlahkan dulu elektron ini semua. Semua yang di atas ini, yang di kanan atas subkulit ini, inilah elektronnya. Kita jumlahkan. Tadi kan Ca itu elektronnya sebanyak 20. Maka harus ada 20 elektron yang terisi pada setiap subkulit ini. Kita jumlahkan 2, 2, 6, 10. 2, 6, 2, 10. Berarti jumlahnya 20. Inilah konfigurasi elektron dari si Ca yang nomor atomnya tadi 20. Berarti elektronnya 20. Semua elektron yang 20 ini sudah kita bagi-bagikan pada setiap subkulit, mulai dari subkulit 1S, 2S, 2P, 3S, 3P sampai dengan 4S. Berarti elektronnya terisi hanya pada sampai subkulit 4S2. Oke, lanjut. Untuk BR, nomor atomnya 35. Berarti subkulitnya kita mulai dari 1S2 karena maksimal di S itu 2. Kemudian 2S2. Kemudian 2P6. Kemudian 3S2. Kemudian 3P, ini 3S2 tadi. 3P6. Lanjut ini 4S2. Lanjut ini habis 4S2 adalah 3D. 3D, ingat, maksimal elektron di subkulit D itu adalah 10. Maka kita isi di sini 10. Nah, kita jumlahkan dulu. Apakah elektronnya sudah pas 35? Tadi elektron si BR itu adalah 35. Kita jumlahkan dulu semua elektron yang sudah terisi ini. 2, 2, 6, 10. 2, 6, 2, 10 berarti sudah 20. Tambah ini 30. Tambah 10, 30. Berarti kurang berapa lagi? Elektronnya kan 35. Berarti kurang 5 lagi. Kita isikanlah di subkulit P. Ini habis 3D kan 4P. Berarti kita tulis di sini 4P. Tadi sisa elektronnya adalah 5. 4P5. Inilah konfigurasi elektron BR berdasarkan subkulit. Terisi hanya sampai pada subkulit 4P5. Oke, lanjut V yang nomor atom 23, berarti elektronnya 23. Kita isi mulai dari subkulit 1S, 2, 2S, 2, karena di subkulit S itu maksimal elektron adalah 2. Ini 2S, 2, 2S, 2, kemudian habis 2S2 adalah 2P6, kemudian 3S2. Ini elektronnya 23, kalau sampai di sini masih 10 berarti masih kurang. Di sini 12 masih kurang. Isi 3P6. Kemudian lanjut 4PS2. Coba kita hitung sampai di sini udah berapa? 2, 2, 6 berarti 10. 2, 6, 2. 10 kita tambahkan 20 berarti kurang 3 lagi. Sehingga di D ini terisi 3 lagi. 3D3. Inilah konfigurasi elektron dari si unsur V yang nomor atomnya 23. Hanya terisi sampai
subkulit 3D3. Nah, kita lanjut ke aturan penuh atau setengah penuh. Suatu elektron mempunyai kecenderungan untuk berpindah orbital apabila dapat membentuk susunan elektron yang lebih stabil. Nah, di sini ada contoh unsur Cr nomor atom 24. Kalau kita tuliskan konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Nah, konfigurasi seperti ini adalah salah. Kenapa? Tidak mengikuti untuk subkulit D yang terakhir ini, tidak mengikuti aturan setengah penuh dan aturan penuh. Nah, subkulit D lebih stabil jika mengikuti aturan setengah penuh dan aturan penuh. Setengah penuh maksudnya di subkulit D ini ada 5 elektron. Di aturan penuh, subkulit D-nya memiliki 10 elektron. Kita tahu bahwa di subkulit D itu maksimal elektronnya adalah 10. Jadi kalau 10 elektron di subkulit D ini, inilah yang disebut dengan aturan penuh dan ini lebih stabil. Kalau hanya 5 elektron di subkulit D, berarti dia mengikuti aturan setengah penuh dan ini lebih stabil dibandingkan yang 3D4. Nah, seperti ini konfigurasi si Cr kita tuliskan ini adalah salah. Maka bagaimana yang benarnya? Satu elektron dari 4s2 subkulit sebelumnya 4s2 akan tereksitasi satu ke 3d4 ini sehingga konfigurasi elektronnya berubah menjadi mulai dari 1s2 sampai dengan 3p6 ini sama, masih tetap. Berubahnya mulai dari 4s. Sebelumnya 4s2 di sini jadi 4s1 karena satu elektron tereksitasi ke 3d4. Maka 3d4 ini berubah jadi 3d5. Nah, 3d5 ini berarti mengikuti aturan setengah penuh. Inilah yang benar konfigurasi elektron dari Cr yang nomor atom 24 mengikuti aturan setengah penuh untuk subkulit 3D. Jadi 3d5 dia di sini. Unsur Cu nomor atom 29 konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Ini 3d9 tidak mengikuti aturan setengah penuh maupun aturan penuh. Nah, 3d9 ini cenderung mengikuti aturan penuh dengan cara satu elektron dari subkulit 4s2 ini tereksitasi ke 3d9, maka konfigurasi elektronnya berubah menjadi mulai dari 1s2 sampai 3p6 ini masih tetap. Di sini dia berubahnya 4s1 jadinya di sini karena tereksitasi 1 ke 3d9, maka 3d9 kian ini jadi berubah 3d10. Inilah yang benar konfigurasi elektron dari si Cu yang nomor atom 29. Jadi kalau dibuat seperti ini salah. Yang benar adalah harus kita pindahkan atau kita eksitasikan satu elektron dari 4s2 ke 3d, maka di sini jadi 3d10, ini 4s1. Nah, perlu kamu ingat konfigurasi elektron untuk aturan setengah penuh dengan aturan penuh ini hanya berlaku pada yang konfigurasi elektronnya berakhir pada subkulit D yang memiliki 4 elektron di D-nya ini, kemudian untuk subkulit D yang memiliki 9 elektron terakhirnya. Jadi ini cenderung mengikuti aturan setengah penuh dengan aturan penuh karena aturan setengah penuh dengan aturan penuh ini untuk subkulit D lebih stabil. Nah, hanya ada 6 unsur yang terkena aturan ini, yaitu unsur Cr nomor atom 24, Cu nomor atom 29, Mo nomor atom 42, Ag nomor atom 47, W nomor atom 74, dan Au nomor atom 79. Ya. Demikianlah penjelasan tentang konfigurasi elektron berdasarkan subkulit atom, cara menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan subkulit atom, dan mengenai aturan setengah penuh dan aturan penuh untuk subkulit D.
Semoga video ini dapat membantu pemahaman siswa-siswi kelas 10 MIA dimanapun engkau berada mengenai materi konfigurasi elektron berdasarkan subkulit atom. Sekian, thanks for watching.